Bayangin, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikejar manusia selama ribuan tahun, oleh ilmuwan, filsuf, bahkan peradaban besar. Tapi sampai hari ini, tidak ada satupun jawaban yang benar-benar final. Semakin dalam dicari, semakin terasa kalau pikiran manusia seperti mentok di sebuah dinding tak terlihat. Dan mungkin yang paling mengganggu, bukan karena kita belum menemukan jawabannya, tapi karena ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak bisa dijawab sama sekali. Kalau video seperti ini menarik buat kamu, subscribe dulu sekarang. Karena di channel ini kita bakal bahas hal-hal yang bisa bikin cara pandangmu terhadap realitas berubah total. Dan percayalah, pertanyaan pertama ini mungkin lebih aneh dari yang kamu kira. Setiap hari kita merasa waktu bergerak. Detik demi detik lewat, masa lalu tertinggal, masa depan mendekat, dan sekarang terasa seperti sesuatu yang terus berjalan. Tapi anehnya, semakin dalam sains mencoba memahami waktu, semakin kabur sebenarnya apa itu waktu. Dalam fisika klasik, waktu dianggap sederhana. Ia cuma seperti garis lurus yang terus maju. Semua orang mengalami waktu yang sama, tetapi semuanya berubah ketika Albert Einstein muncul dengan teori relativitas. Einstein menunjukkan bahwa waktu ternyata tidak tetap. Waktu bisa melambat tergantung kecepatan dan gravitasi. Bagi astronot yang bergerak sangat cepat di luar angkasa, waktu bisa berjalan lebih lambat dibanding manusia di bumi. Artinya, waktu bukan sesuatu yang universal. Waktu ternyata bisa berbeda bagi setiap pengamat. Dan di titik ini, muncul pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Kalau waktu bisa berbeda-beda, apakah waktu benar-benar mengalir? Sebagian fisikawan percaya bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan sebenarnya sudah ada secara bersamaan. Konsep ini sering disebut block universe. Dalam pandangan ini, alam semesta bukan seperti film yang sedang diputar, melainkan seluruh adegan filmnya sudah ada sekaligus. Kita hanya mengalami satu frame demi satu frame karena kesadaran manusia bergerak melalui struktur itu. Kalau konsep ini benar, maka masa depan mungkin sebenarnya sudah eksis sekarang juga. Tetapi masalahnya belum selesai. Dalam fisika modern, terutama ketika relativitas bertemu mekanika kuantum, definisi waktu mulai hancur total. Di beberapa persamaan fundamental alam semesta, waktu bahkan tidak muncul sebagai komponen dasar. Seolah-olah waktu hanyalah efek samping dari sesuatu yang lebih dalam yang belum kita pahami. Lebih aneh lagi, manusia tidak pernah benar-benar merasakan waktu secara langsung. Yang kita rasakan hanyalah perubahan. Jam bergerak, tubuh menua, matahari berpindah. Mungkin selama ini kita tidak melihat waktu. Kita hanya melihat benda-benda berubah. Lalu otak menciptakan ilusi bahwa ada sesuatu bernama aliran waktu. Dan kalau waktu memang hanya ilusi persepsi, maka pertanyaan paling menakutkannya adalah, apakah hidup kita sebenarnya sudah tetap sejak awal? Dan kebebasan memilih hanyalah perasaan yang muncul di dalam kesadaran manusia. Manusia selalu ingin mencari sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar sepenuhnya. Tidak berubah, tidak tergantung sudut pandang. Tetapi masalahnya, semakin kita mencoba mendefinisikan kebenaran, semakin sulit menemukan fondasi yang benar-benar kokoh. Misalnya begini, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Apakah karena logika? Tapi logika sendiri dibangun di atas aturan-aturan dasar yang diterima begitu saja. Kita percaya bahwa kontradiksi itu salah. Kita percaya bahwa sebab menghasilkan akibat. Namun pertanyaannya, siapa yang membuktikan aturan dasar itu? Kalau berdasarkan pengalaman dan indera, masalahnya lebih rumit lagi. Mata manusia bisa tertipu. Otak bisa menciptakan ilusi. Bahkan warna yang kita lihat sebenarnya hanyalah interpretasi otak terhadap gelombang cahaya. Artinya, kita tidak pernah benar-benar melihat realitas apa adanya. Kita hanya melihat versi realitas yang diterjemahkan oleh sistem saraf manusia.
Lalu bagaimana dengan sains? Sains memang sangat kuat. Tetapi sains tidak bekerja dengan kebenaran absolut. Sains bekerja dengan model terbaik sementara berdasarkan bukti yang ada. Teori ilmiah bisa direvisi kapan saja ketika data baru ditemukan. Dulu manusia yakin waktu itu absolut. Einstein menghancurkan keyakinan itu. Dulu fisika Newton dianggap hampir sempurna, sampai dunia kuantum muncul dan membuat alam semesta terlihat jauh lebih aneh. Bahkan matematika, bahasa paling presisi yang pernah dibuat manusia, ternyata punya batas. Pada awal abad ke-20, seorang matematikawan bernama Kurt Gödel membuktikan sesuatu yang mengguncang dunia logika. Ia menunjukkan bahwa dalam sistem matematika apapun yang cukup kompleks, akan selalu ada pernyataan yang benar. Tetapi tidak bisa dibuktikan dari dalam sistem itu sendiri. Artinya, bahkan matematika tidak mampu membuktikan seluruh kebenarannya sendiri. Dan ini menciptakan masalah yang sangat dalam. Setiap sistem pembuktian ternyata membutuhkan asumsi dasar yang diterima tanpa pembuktian penuh. Pada akhirnya, manusia seperti berdiri di atas fondasi yang tidak pernah benar-benar selesai dibangun. Kita mencoba mencari kepastian, tetapi semua jalan selalu berakhir pada asumsi yang tidak bisa dijelaskan lebih jauh. Dan mungkin pertanyaan paling mengganggu bukanlah apa yang benar, melainkan apakah manusia memang tidak dirancang untuk mencapai kebenaran mutlak sepenuhnya? Saat kamu melihat layar ini, semuanya terasa nyata. Suara, cahaya, tubuhmu, ruangan di sekitarmu, semuanya tampak benar-benar ada. Tetapi filsafat memiliki satu pertanyaan yang sangat mengganggu. Bagaimana kalau semua itu sebenarnya tidak pernah bisa dipastikan? Masalah ini dikenal sebagai skeptisisme filosofis. Intinya sederhana, tapi menghancurkan. Manusia tidak pernah berinteraksi langsung dengan realitas eksternal. Kita hanya berinteraksi dengan pengalaman di dalam kesadaran. Mata tidak benar-benar melihat dunia. Mata hanya menerima cahaya. Otak menerjemahkan sinyal listrik. Lalu kesadaran membangun gambaran tentang realitas. Artinya, selama ini kita mungkin tidak hidup di dunia nyata secara langsung. Kita hidup di representasi dunia yang dibangun otak. Dan di titik inilah semuanya mulai terasa aneh. Bayangkan kalau seluruh pengalaman hidupmu sebenarnya hanyalah simulasi sempurna, atau mimpi yang sangat konsisten, atau konstruksi kesadaran yang tidak pernah benar-benar menyentuh dunia luar. Pertanyaannya, bagaimana kamu membuktikan bahwa itu salah? Masalahnya, tidak ada cara absolut untuk keluar dari kesadaran dan memverifikasi realitas dari luar. Semua bukti yang kita gunakan untuk membuktikan dunia selalu kembali masuk ke dalam pikiran kita sendiri. Kamu melihat bukti. Kamu mendengar bukti. Kamu memikirkan bukti. Tetapi semuanya tetap terjadi di dalam kesadaran. Filsuf René Descartes pernah membawa keraguan ini sampai titik ekstrem. Ia mencoba meragukan segalanya. Indra, dunia fisik, bahkan matematika. Karena menurutnya, kalau ada makhluk yang cukup kuat untuk menipu persepsi manusia sepenuhnya, maka seluruh realitas bisa saja palsu tanpa kita sadari. Tetapi di tengah keraguan total itu, Descartes menemukan satu hal yang menurutnya tidak bisa diragukan. Cogito, ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Karena kalau seseorang sedang tertipu sekalipun, tetap harus ada sesuatu yang mengalami penipuan itu. Namun ironisnya, pernyataan itu tidak membuktikan dunia luar benar-benar ada. Ia hanya membuktikan bahwa kesadaran sedang terjadi. Dan sampai hari ini, tidak ada argumen yang benar-benar mampu menghancurkan skeptisisme secara absolut. Bahkan dalam ilmu modern, muncul ide-ide yang membuat batas antara realitas dan ilusi semakin kabur. Dalam mekanika kuantum, pengamatan tampaknya berperan dalam menentukan keadaan sistem. Dalam teori simulasi, beberapa ilmuwan dan filsuf mulai mempertanyakan kemungkinan bahwa alam semesta hanyalah konstruksi komputasi tingkat tinggi. Kita mungkin menganggap realitas itu kokoh.
Padahal bisa jadi seluruh hidup manusia hanyalah pengalaman subjektif yang berjalan di dalam sistem yang tidak pernah benar-benar kita pahami. Dan pertanyaan paling menakutkannya adalah, kalau suatu hari manusia berhasil membuktikan bahwa realitas hanyalah simulasi, apa sebenarnya yang membedakan nyata dan tidak nyata? Manusia sering membayangkan ketiadaan sebagai ruang gelap kosong. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada benda. Tetapi masalahnya, itu sebenarnya masih sesuatu. Masih ada ruang, masih ada kondisi, masih ada keberadaan tempat kosong itu sendiri. Lalu pertanyaannya, apa arti tidak ada yang benar-benar absolut? Bukan alam semesta kosong, bukan ruang hampa, tetapi benar-benar tidak ada apapun. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada energi. Tidak ada hukum fisika, tidak ada kemungkinan, tidak ada bahkan konsep keberadaan. Dan di titik ini, pikiran manusia mulai kesulitan bekerja. Karena otak kita selalu berpikir menggunakan sesuatu. Bahkan saat membayangkan kehampaan, kita tetap membayangkan ruang kosong. Padahal ruang sendiri sudah termasuk keberadaan. Seolah-olah manusia tidak memiliki alat mental untuk memahami ketiadaan absolut. Yang lebih aneh lagi, fisika modern justru menunjukkan bahwa kehampaan mungkin mustahil benar-benar kosong. Dalam mekanika kuantum, ruang hampa ternyata tidak benar-benar diam. Bahkan di vakum paling kosong sekalipun, partikel-partikel virtual bisa muncul dan menghilang secara spontan akibat fluktuasi kuantum. Alam semesta seolah tidak pernah benar-benar mencapai nol mutlak keberadaan. Artinya, bahkan kosong masih memiliki struktur. Dan dari sini muncul salah satu pertanyaan terbesar dalam filsafat dan kosmologi. Kenapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa? Tidak ada hukum logika yang benar-benar mewajibkan alam semesta harus ada. Tetapi faktanya, keberadaan terjadi, realitas ada, kesadaran ada, hukum fisika ada. Kenapa? Sebagian ilmuwan mencoba menjelaskan bahwa alam semesta mungkin muncul secara spontan dari fluktuasi kuantum. Tetapi kritiknya sederhana. Kalau ada fluktuasi kuantum, berarti masih ada hukum kuantum, masih ada sistem, masih ada sesuatu. Jadi pertanyaan dasarnya belum benar-benar hilang. Filsuf Martin Heidegger bahkan menganggap pertanyaan tentang ada dan ketiadaan sebagai misteri paling fundamental dari seluruh filsafat. Karena sebelum manusia bertanya tentang kehidupan, Tuhan, moralitas, atau realitas, terlebih dahulu harus ada keberadaan itu sendiri. Dan mungkin bagian paling mengganggu dari semua ini adalah manusia bahkan tidak tahu apakah ketiadaan absolut benar-benar mungkin ada. Karena bisa jadi, keberadaan bukan sesuatu yang muncul dari ketiadaan, melainkan sesuatu yang tidak pernah mungkin tidak ada sejak awal. Hampir semua hal yang kita pahami tentang dunia selalu memiliki penyebab. Api muncul karena panas. Hujan turun karena proses atmosfer. Manusia lahir karena ada kehidupan sebelumnya. Pikiran manusia secara alami selalu mencari rantai sebab akibat di balik segala sesuatu. Tetapi masalahnya muncul ketika pertanyaan itu diarahkan ke seluruh realitas. Kalau segala sesuatu punya penyebab, apa penyebab alam semesta? Dan kalau alam semesta memiliki penyebab pertama, apa penyebab dari penyebab pertama itu? Di titik ini, logika mulai masuk ke labirin yang aneh. Karena ada dua kemungkinan utama, dan keduanya sama-sama sulit diterima. Kemungkinan pertama, ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, tetapi ini terasa bertentangan dengan intuisi manusia sendiri. Kalau semua hal membutuhkan sebab, kenapa ada sesuatu yang bisa lolos dari aturan itu? Kenapa rantai sebab akibat tiba-tiba berhenti di satu titik? Namun kemungkinan kedua bahkan tidak kalah aneh. Rantai sebab akibat tidak pernah memiliki awal sama sekali. Artinya, realitas membentang mundur tanpa batas. Tidak ada titik pertama. Tidak ada permulaan absolut.
Selalu ada sesuatu sebelum sesuatu yang lain. Tetapi pikiran manusia kesulitan menerima konsep regresi tak terbatas. Karena kalau tidak pernah ada awal, bagaimana seluruh rantai itu bisa sampai ke sekarang? Bayangkan seperti mencoba menaiki tangga yang jumlah anak tangganya tak terbatas ke bawah. Kalau tidak ada pijakan pertama, bagaimana proses pendakian bisa dimulai? Dan semakin dalam fisika mencoba menjawabnya, semakin rumit masalahnya. Teori Big Bang sering dianggap sebagai awal alam semesta. Tetapi sebenarnya Big Bang bukan sepenuhnya menjelaskan awal dari segala sesuatu. Ia hanya menjelaskan bahwa alam semesta pernah berada dalam kondisi sangat padat dan panas. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Fisika belum tahu. Bahkan di titik singularitas awal alam semesta, persamaan matematika mulai runtuh. Relativitas umum dan mekanika kuantum tidak lagi cocok satu sama lain. Seolah-olah hukum realitas sendiri berhenti bekerja ketika manusia mencoba melihat terlalu jauh ke asal mula keberadaan. Sebagian teori mencoba menghindari masalah ini. Ada yang mengatakan alam semesta terus beregenerasi dalam siklus tanpa akhir. Ada yang mengatakan multiverse melahirkan alam semesta secara terus-menerus. Ada juga yang berpendapat bahwa waktu sendiri baru muncul setelah Big Bang, sehingga pertanyaan apa sebelum Big Bang mungkin tidak memiliki makna. Tetapi semua jawaban itu masih menyisakan pertanyaan baru. Karena pada akhirnya, manusia tetap terjebak pada satu misteri yang belum terpecahkan. Kenapa ada hukum realitas sama sekali? Kenapa sesuatu eksis daripada tidak ada apa-apa? Dan mungkin yang paling menakutkan, bisa jadi realitas memang tidak memiliki dasar terakhir yang bisa dipahami manusia. Bahwa di bawah semua lapisan penjelasan, akan selalu ada satu pertanyaan lagi yang tidak bisa dijawab. Sejak kecil sampai sekarang, hampir semua orang merasa dirinya tetap menjadi orang yang sama. Meski umur berubah, wajah berubah, cara berpikir berubah, ada perasaan bahwa ada aku yang terus bertahan di dalam semua perubahan itu. Tetapi pertanyaannya, apa sebenarnya yang terus bertahan? Tubuh manusia terus berubah setiap waktu. Sel-sel mati dan digantikan. Atom di dalam tubuh perlahan berganti selama bertahun-tahun. Secara biologis, tubuhmu hari ini sudah sangat berbeda dibanding tubuhmu beberapa tahun lalu. Memori juga tidak stabil. Otak manusia bukan penyimpanan sempurna. Ingatan bisa berubah, hilang, bahkan dimanipulasi tanpa disadari. Dalam beberapa eksperimen psikologi, manusia bisa diyakinkan bahwa mereka memiliki kenangan masa kecil yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kepribadian pun berubah. Cara berpikir, selera, moralitas, emosi, semuanya terus bergerak sepanjang hidup. Lalu kalau tubuh berubah, pikiran berubah, dan memori berubah, apa sebenarnya yang membuat seseorang tetap menjadi dirinya sendiri? Filsuf David Hume pernah mencoba mencari diri di dalam kesadaran manusia. Tetapi semakin ia mengamati pikirannya sendiri, semakin ia merasa tidak pernah menemukan inti identitas yang tetap. Yang ia temukan hanyalah aliran pengalaman, pikiran, emosi, sensasi, ingatan, yang terus muncul dan menghilang. Menurut Hume, mungkin manusia bukan memiliki diri yang permanen. Mungkin identitas hanyalah ilusi yang diciptakan otak untuk menyatukan pengalaman yang terus berubah. Dan ilmu saraf modern mulai menemukan sesuatu yang mendukung kemungkinan itu. Otak manusia ternyata tidak memiliki satu pusat tunggal tempat diri berada. Kesadaran muncul dari aktivitas jaringan yang sangat kompleks. Bahkan keputusan sering dibuat otak beberapa milidetik sebelum manusia sadar bahwa ia telah memilih sesuatu. Seolah-olah aku yang merasa mengendalikan hidup, mungkin hanya narator yang muncul belakangan untuk menjelaskan proses yang sudah terjadi. Lebih aneh lagi, ada kasus neurologis yang menunjukkan identitas manusia bisa terpecah. Pada pasien split brain, ketika dua belahan otak dipisahkan, masing-masing sisi otak kadang menunjukkan keinginan dan respons yang berbeda. Seakan-akan satu tubuh bisa memiliki lebih dari satu pusat kesadaran.
Lalu sebenarnya diri itu apa? Apakah manusia hanyalah pola informasi yang terus berubah? Apakah identitas hanyalah kesinambungan memori? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum dipahami sains? Masalah ini menjadi semakin rumit ketika dibawa ke masa depan. Kalau suatu hari teknologi mampu menyalin seluruh isi otak manusia secara sempurna, apakah salinan itu tetap kamu? Kalau tubuh asli mati, tetapi salinan tetap hidup, siapa yang benar-benar melanjutkan kesadaranmu? Dan mungkin pertanyaan paling mengganggu adalah, kalau identitas pribadi hanyalah konstruksi pikiran, siapa sebenarnya yang sedang membaca kalimat ini sekarang? Manusia sering percaya bahwa dengan waktu yang cukup, sains akan mampu menjawab semuanya. Dari asal-usul alam semesta, kesadaran, sampai struktur terdalam realitas. Tetapi ada satu kemungkinan yang jauh lebih mengganggu. Bagaimana kalau ada hal-hal yang memang secara permanen berada di luar kemampuan pikiran manusia? Bukan karena manusia belum cukup pintar, tetapi karena otak manusia memang memiliki batas bawaan yang tidak bisa dilewati. Seekor ikan di laut mungkin tidak akan pernah memahami fisika kuantum. Bukan karena kurang berusaha, tetapi karena struktur pikirannya memang tidak dirancang untuk memahami konsep seperti itu. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau posisi manusia terhadap sebagian misteri alam semesta? Sebenarnya sama. Otak manusia berevolusi untuk bertahan hidup, bukan untuk memahami realitas sepenuhnya. Indera kita hanya menangkap sebagian kecil spektrum dunia. Mata hanya melihat rentang cahaya tertentu. Telinga hanya mendengar frekuensi tertentu. Bahkan intuisi dasar manusia sering gagal ketika berhadapan dengan dunia kuantum atau relativitas. Realitas modern sudah menunjukkan bahwa alam semesta bekerja dengan cara yang sering bertentangan dengan logika alami manusia. Partikel bisa berada di dua keadaan sekaligus. Waktu bisa melambat. Ruang bisa melengkung. Dan pengamatan tampaknya memengaruhi hasil eksperimen kuantum. Semakin jauh sains berkembang, semakin terlihat bahwa realitas tidak wajib sesuai dengan cara otak manusia ingin memahaminya. Dalam matematika dan logika, manusia juga menemukan batas formal pengetahuan. Kurt Gödel menunjukkan bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan di dalam sistem tertentu. Alan Turing menunjukkan bahwa ada masalah yang secara fundamental tidak bisa dihitung oleh komputer manapun. Artinya, bahkan secara teoritis, ada pertanyaan yang mungkin memang tidak dapat diselesaikan. Dan yang lebih mengerikan, manusia mungkin bahkan tidak bisa mengetahui seluruh hal yang tidak bisa diketahui. Karena untuk memahami batas sistem sepenuhnya, seseorang harus mampu melihat dari luar sistem itu sendiri. Tetapi manusia selalu berpikir dari dalam pikiran manusia. Kita tidak pernah benar-benar keluar dari kerangka kesadaran kita sendiri. Mungkin ada aspek realitas yang sepenuhnya tidak bisa dipahami otak manusia. Seperti warna yang tidak bisa dilihat oleh makhluk buta sejak lahir. Dan jika itu benar, maka seluruh sejarah pengetahuan manusia mungkin hanya menyentuh permukaan tipis dari sesuatu yang jauh lebih besar dan asing. Tetapi anehnya, justru disitulah letak keunikan manusia. Manusia adalah makhluk yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dan mungkin kesadaran tentang keterbatasan itu sendiri adalah salah satu bentuk pengetahuan paling dalam yang pernah dimiliki manusia. Pada akhirnya, 7 pertanyaan ini membawa manusia ke satu tempat yang sama. Sebuah batas. Batas di mana logika mulai goyah, bahasa mulai tidak cukup, dan pikiran manusia seperti berusaha memahami sesuatu yang mungkin jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Semakin dalam kita mencari jawaban, semakin terlihat bahwa realitas tidak sesederhana yang selama ini kita bayangkan. Yang aneh, manusia tetap terus bertanya. Kita tahu mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban final, tetapi rasa ingin tahu tidak pernah benar-benar berhenti. Dari zaman filsuf kuno sampai ilmuwan modern, manusia terus mencoba menembus kegelapan ketidaktahuan.
Dan mungkin justru pencarian itu yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain. Bisa jadi beberapa pertanyaan memang tidak diciptakan untuk diselesaikan sepenuhnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu ada untuk menunjukkan keterbatasan manusia, atau mungkin untuk memaksa kita menyadari bahwa alam semesta jauh lebih misterius daripada yang bisa dijelaskan oleh sains, filsafat, atau bahasa apapun. Dan mungkin setelah semua ini, pertanyaan paling besar bukan lagi apa jawabannya, melainkan apakah manusia akan pernah benar-benar siap menerima jawaban itu, jika suatu hari jawabannya ditemukan. Kalau menurut kamu ada pertanyaan lain yang lebih mengerikan dari ini, tulis di komentar. Dan dari 7 pertanyaan tadi, mana yang paling bikin kamu nggak bisa berhenti mikir? Jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya kita bakal masuk lebih jauh ke misteri-misteri yang mungkin selama ini tidak pernah benar-benar kita pahami.